Tecno Pova 7 5G ya. Jadi ini adalah handphone yang cukup populer ya karena ini desainnya yang menurut gue paling unik dan cakep nih. Ini merupakan versi 5G dari Tecno Pova 7 ya, yang seharusnya kalau dari nama ini merupakan upgrade ya, tapi entah kenapa dia malah banyak downgrade dibanding Tecno Pova 7 yang biasa nih. Gue juga agak bingung ya kenapa dia bisa bikin kayak gitu. Udah itu harganya juga lebih mahal lagi dibanding Tecno Pova 7 biasa. Nah, walaupun begitu untuk performa main game di handphone ini menurut mantep ya. Dan untuk pakai yang sehari-hari juga baterainya udah awet dan ini chargingnya juga udah kenceng nih. Langsung aja kita mulai reviewnya, dan ini adalah review dari Tecno Pova 7 5G. Nah, untuk layarnya sendiri dia udah 6,78 inch Full HD+, refresh rate-nya udah 144 Hz nih. Yang pastinya 144 Hz ini cuma bisa di beberapa aplikasi nih, tapi gue udah coba cek kalian bisa ganti manual juga kalau kalian mau ganti di aplikasi tertentu. Dan sama pengalaman gue pakai untuk scrolling itu udah smooth, enak, untuk nonton juga udah cakep. Tapi tentu yang gak cakep adalah ini merupakan downgrade ya, karena di Tecno Pova 7 biasa dia pakai AMOLED. Gue gak tahu kenapa mereka memutuskan untuk pakai IPS lagi di handphone ini. Walaupun IPS-nya juga udah cukup bagus ya. Dan karena dia pakai IPS, untuk fingerprint-nya dia di samping ya, dia nggak bisa langsung di dalam layar sendiri. Nah, untuk aksesoris sendiri dia pakai Dimensity 7300 yang tentunya ini udah support 5G ya di handphone ini. Yang secara Antutu dapetnya segini, dan tentu performanya udah lumayan oke kok kalau gue main di beberapa game yang nanti akan gue bahas di performa gaming ya. Nah, untuk RAM-nya sendiri dia di 8GB yang kalian bisa extend lagi pakai virtual RAM, dan storage-nya ada dua ya, ada 128 sama 256. Yang menurut gue kalau kalian sering main game berat, mending kalian ambilin 256GB aja ya. Yang tentunya dia udah pakai UFS. Kalau kalian mau nambah SD card pun masih bisa, tapi dia slotnya hybrid ya di SIM 2-nya. Nah, untuk desainnya sendiri ini menurut gue cakep ya. Bisa dilihat kalau detail-detail di handphone ini langsung ditulis di sini ya. Kayak contoh dia punya NFC, punya kameranya berapa megapiksel, ada baterainya, ada Designed by Tecno. Yang detail-detail kecil ini gue baru nggak pas gue review. Dan ini menurut gue lumayan bagus dan nggak terlalu norak. Nah, untuk desainnya sendiri dia pakai namanya Interstellar Space Design ya. Yang kalau Tecno ini memang punya inovasi mulu kalau untuk masalah desain nih. Untuk beratnya dia cuma di sekitar 200 gram aja, yang ini enteng banget. Ketebalannya juga masih tipis di 8,9 mm. Udah punya IP64 yang pasti ini udah tahan percikan sama debu ya. Dan untuk bagian di kameranya ini tentunya dia ada lampu-lampu yang bisa berfungsi banyak nih. Kayak contohnya bisa jadi timer, bisa jadi buat volume up and down buat kasih tahu berapa volumenya. Bisa buat kasih tahu juga chargingnya udah sampai berapa persen ya. Nanti kalau dia penuh dia bisa kedip-kedip. Untuk warnanya sendiri dia ada tiga, ada namanya Geek Black, Magic Silver, sama Oasis Green. Yang kalau gue pakai sekarang ini warna hitamnya itu cukup simple dan cakep ya. Dan satu lagi yang menurut gue bagus itu warna putihnya. Jadi dua warna itu menurut gue cakep. Kalau hijau bukan favorit gue ya, jadi gue nggak bisa terlalu merekomen itu juga. Itu mungkin selera masing-masing aja. Dan dimensinya ini udah termasuk nggak terlalu gede, yang gue genggam itu udah cukup enak ya. Nah, untuk konektivitas udah pasti ini bisa 5G, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya udah 5,0, udah punya NFC, dan pastinya udah pakai USB-C yang support OTG ya. Yang kalau untuk konektivitasnya udah cukup lengkap lah di handphone ini untuk dipakai. Untuk baterainya ini merupakan salah satu fitur unggulannya ya, karena dia udah pakai 6000 mAh di handphone ini dan ditemani sama 45 watt flash charge, yang tentunya ini ngecharge penuh ini cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja ya. Ini menurut gua udah mantep ya, dengan baterai 6000 mAh bisa charge 1 jam aja. Dan selain itu dia juga punya tambahan, dia bisa wireless charging yang sampai 30 watt ya. Tentunya di paket penjualan dia juga udah kasih power bank ya, yang tentu ini merupakan paket lengkap dari Tecno nih. Selain itu dia juga bisa 10 watt reverse charging ya, kalau kalian mungkin mau charge ke kayak aksesoris atau TWS kayak bisa di handphone ini. Dengan usage normal kalau gue pakai YouTube dia berkurangnya sekitar 3-4% ya. Dan kalau main Honkai Star Rail selama 30 menit dia berkurang di sekitar 10% nih. Jadi ini baterai udah cukup awet, dan kalau kalian charge juga bisa langsung penuh dengan cepat ya. Dan dia juga udah punya fitur bypass charging ini, yang gue nggak tahu kenapa mereka nggak terlalu bahas ini ya, padahal itu merupakan salah satu fitur gaming yang lumayan oke. Nah, untuk kamera sendiri dia cuma ada satu sebenarnya di sini ya. Gue nggak tahu kenapa mereka ada taruh 3 kayak ini, cuma buat desain aja ya. Yang kameranya sendiri udah 50 megapiksel dengan kelengkapannya seperti ini ya. Dan kalau untuk kamera selfie-nya dia di 13 megapiksel. Yang kalau untuk rekamannya di kamera belakang ini bisa sampai 4K 30 fps ya. Jadi ini udah mantep banget. Dan untuk stabilizernya bisa dilihat, stabilizernya di sini masih bisa nyala ya. Jadi kualitasnya masih lumayan stabil untuk di kamera ini ya. Kamera depannya juga nggak kalah, dia bisa 4K 30 fps ya. Jadi perekaman kamera di depan dan belakangnya di handphone ini udah lumayan bagus ya. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya.
Oke, jadi ini gue coba ngerekam di Tecnopova 7 5G ya. Di Full HD high frame rate ya. Entah kenapa dia nggak tulis 60 nih. Agak aneh, tapi kalau untuk secara gerak kayak memang nggak 60 ya kalau gue lihat langsung dari handphonenya. Tapi nanti mungkin gue akan coba lihat hasil perekamannya. Tapi kira-kira gini, dan dia bisa sampai 4K 30 nih. Habis ini gue akan switch. Tapi ini untuk hasil perekaman kameranya bagus ya menurut gue. Udah lumayan oke, cuma warnanya memang lebih pucat dibanding aslinya ya kalau gue lihat. Ya, kira-kira gitu. Oke, ini kalau Full HD 60 fps ini jauh lebih stabil ya karena dia bisa pakai stabilizernya. Dan hasilnya juga lumayan bagus sih menurut gue untuk kamera depannya. Memang hasil tone warnanya dia lebih pucat sih dibanding biasanya. Tapi udah lumayan oke kok ini kalau dipakai buat kamera depannya. Nah, ini kalau perekaman hasil kamera depannya di 4K 30 fps ya, kira-kira gini. Ini kayaknya karena 4K dia agak deket ya. Dynamic range-nya ya nggak terlalu ini sih, masih nggak kelihatan ya awan kalau lagi fokus ke muka gua. Oke, dan ini kalau di 4K 30 fps ya, dia kayak gini kualitasnya. Jadi kira-kira begitu aja. Oke, ini tempat biasa ya, cuma ngetes kalau kualitasnya kayak gimana. Di low light-nya kayak gini. Ini 4K 30 fps ya. Gue cuma kasih lihat sekilas saja. Ya, gitu. Nah, kalau ini contoh di 4K 60 fps ya. Ya, kira-kira begini. Ya, kalau udah malam nggak terlalu bagus sih menurut gua. Jadi, kira-kira dia kayak gini lah ya. Contoh perekaman di kamera depannya Tecnopova 7 5G di malam hari. Dan ini kalau rekam di kamera depannya 4K 30 fps, buat ngasih lihat contoh aja ini ya. Ya, noise-nya agak banyak dan lumayan normal lah. Tapi nggak parah-parah banget sih, masih kelihatan mukanya ya. Kira-kira gitu. Nah, untuk speakernya sendiri dia udah ada stereo di atas sama bawah, yang atasnya juga cuma ada satu nih, kecil kayak gini. Untuk kualitas suaranya juga udah cukup oke kok, yang kalian bisa langsung denger ya. Dia nggak punya embel-embel apapun ya, kayak Dolby Atmos dan lain-lainnya. Nah, untuk gaming, selama gue pakai Denpon ini, untuk beberapa game dia udah lumayan lancar ya. Mungkin ada satu game atau dua game yang kurang lancar ataupun stuttering ya, kayak di Zenless Zone Zero. Dan gue langsung kasih lihat aja untuk hasil gamingnya.
Nah, untuk OS-nya sendiri dia udah pakai HiOS 15 yang berbasis Android 15 ya. Yang tentunya pengalaman gue pakai di sini ya UI-nya Tecno udah cukup oke kok, lumayan clean dan nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Mungkin kalau untuk pertama kali biasa ada beberapa bloatware yang tinggal uninstall aja ya. Selain itu udah pasti Tecno ini dia selalu ngegembor-gemborin tentang masalah AI-nya. Yang tentu Tecno AI ini gue udah pernah bahas di beberapa handphone Tecno. Yang tentunya AI-nya ada banyak ya, yang kalian bisa lihat sendiri, dan menurut gue yang paling kepake paling untuk kayak circle to search ataupun untuk kayak remove gambar aja. Untuk AI-nya sendiri di sini dia ada namanya Ella ya, yang pasti ini pakai DeepSeek di sini. Ataupun kalau kalian nggak suka, kalian bisa ganti nih tombolnya untuk pakai Google Search saja. Nah, untuk paket penjualannya, yang pasti dari awal gue udah bilang ini paket lengkap nih. Di unit penjualannya udah dapet handphonenya, udah dipasang anti gores, udah dapet power bank juga di sini. Casingnya juga ada support magnetic ya, yang kayak MagSafe ini. Chargernya juga udah ada di paket penjualan nih, yang pastinya ini udah lengkap semua. Kalian udah nggak perlu beli apa-apa kalau beli handphone ini. Beda sama handphone lain ya. Nah, untuk harganya, untuk varian storage yang 128GB dia di harganya 2.999.000 nih. Sedangkan kalau yang 256GB dia di 3.199 ya. Yang tentu beda 200.000 ini menurut gua kalian langsung beli aja yang 256 nih. Dan kalau kalian merasa kurang 200.000 kemahalan, mending nabung dulu. Karena sayang banget kalian kalau nggak punya 256GB dengan tambah 200.000 aja. Oke, jadi itu dia review dari Tecno Pova 7 5G yang menurut gua sangat suka ya dengan handphone ini. Dengan penjualannya yang udah lengkap, kasih casing yang ada MagSafe, kasih powerbank, anti gores sudah terpasang, kalian udah nggak perlu repot nih pakai handphone ini. Secara performa juga udah lumayan kenceng ya di handphone ini, yang kalian pakai gaming pun udah lumayan oke. Memang ada beberapa aplikasi yang entah kenapa frame rate-nya belum ke-unlock ya, mungkin ini nunggu update OS saja. Dan untuk kameranya juga udah bagus, dia bisa rekam sampai 4K 30fps, udah bisa stabilizer juga, dan hasilnya udah cukup oke. Dan kalau untuk ngomongin kekurangan, yang gue kecewa adalah kenapa dia nggak pakai AMOLED di handphone ini ya. Bahkan di Tecno Pova 7 biasa malah dia pakai AMOLED. Itu yang jujur menurut gue agak bingung di handphone ini nih. Tapi selain dari itu, menurut gue handphone ini udah kece banget dengan desainnya yang menurut gue jualan utama dia. Dengan ada ring light ini dan desainnya yang cakep, gue cukup suka dengan handphone ini ya. Jadi itu aja review singkat dari Tecno Pova 7 5G. Gue Kelvin dari Tektogi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka, boleh dislike video ini. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di review berikutnya ya. Bye. Cakep loh, cakep banget.